berkuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkembang kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara oleh Ibu Pengawas Linda Simbolon, SPD. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Salam Pancasila. Untuk memperingati hari lahirnya dasar negara kita, yaitu Pancasila, sebagai kepribadian bangsa kita untuk memajukan, mencapai cita-cita tujuan bangsa Indonesia, Bapak Ibu sekalian, sekabupaten Dairi, khususnya guru PPKN, kita dengarkan pidato Bapak Presiden kita tahun 2021 dalam rangka lahirnya Pancasila untuk peringatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang saya hormati Presiden Republik Indonesia kelima, sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Ibu Haji Megawati Soekarno Putri, anggota Dewan Pengarah. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Tri Sutrisno. Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan Lembaga-Lembaga Negara, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, Ketua MA RI, Ketua MK RI, Ketua KY RI, Ketua BPK RI. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Yang Mulia para Duta Besar negara-negara sahabat, yang saya hormati Kepala BPI, serta para peserta acara dan seluruh rakyat yang saya banggakan. Peringatan hari lahir Pancasila di setiap tanggal 1 Juni harus benar-benar kita manfaatkan untuk mengokohkan nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat, dalam berbangsa, dan dalam bernegara. Walaupun ternyata kehidupan kita sepanjang Republik Indonesia ini berdiri, namun tantangan yang dihadapi Pancasila tidaklah semakin ringan.
globalisasi, dan interaksi antar belahan dunia tidak serta-merta meningkatkan kesamaan pandangan dan kebersamaan. Yang harus kita waspadai adalah meningkatnya rivalitas dan kompetisi, termasuk kualitas antar ideologi. Ideologi meningkat, termasuk berbagai cara dan berbagai strategi. Perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi juga mempengaruhi lanskap kontestasi ideologi. Revolusi Industri 4.0 telah menyediakan berbagai kemudahan dalam berdialog, dalam berinteraksi, dan berorganisasi dalam skala besar lintas negara. Ketika konektivitas 5G melanda dunia, maka interaksi antar dunia juga akan semakin mudah dan cepat. Kemudahan ini bisa digunakan oleh ideolog transnasional radikal untuk merambah ke seluruh pelosok Indonesia, ke seluruh kalangan, dan ke seluruh usia, tidak mengenal lokasi dan waktu. Kecepatan ekspansi ideologi transnasional radikal bisa melampaui standar normal ketika memanfaatkan disrupsi teknologi ini. Saudara-saudara bangsa dan setanah air, perluasan dan pendalaman nilai-nilai Pancasila tidak bisa dilakukan dengan cara-cara biasa. Diperlukan cara-cara baru yang luar biasa. Memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama revolusi industri 4.0. Dan sekaligus Pancasila harus menjadi fondasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkeindonesiaan. Saya mengajak seluruh aparat pemerintahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, para pendidik, kaum profesional, generasi muda Indonesia, dan seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu padu dan bergerak aktif memperkokoh nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan Indonesia maju yang kita cita-citakan. Selamat memperingati hari lahir Pancasila. Selamat membumikan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Demikian pidato Presiden kita, Jokowi Widodo. Terima kasih. Pembacaan doa oleh Ketua Wilayah 3, Antol Ramadan Simbolon SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swasti, Namo Buddhaya. Baiklah, kami akan membawakan doa pada peringatan
hari kelahiran Pancasila yang kita laksanakan secara virtual, dan kami akan membawakan dengan kepercayaan kami, yaitu agama Islam. Mari kita mulai bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pemurah, pada hari ini kami melaksanakan upacara peringatan hari kelahiran Pancasila dengan virtual. Kami mohon kehadirat-Mu, ya Allah, ya Tuhan kami, berikan perlindungan kepada negara kami ini, berikan kemudahan-kemudahan birokrasi di negara kami ini, berikan perlindungan kepada pemimpin-pemimpin kami, agar mereka dapat bekerja, agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah hidayah berkah-Mu di negara kami ini, khususnya di daerah kami, di Kabupaten Dairi, umumnya di negara dunia sekalipun. Ya Allah, ya Tuhan kami mengucap syukur kepada-Mu, sampai hari ini keamanan, ketertiban, pelaksanaan seluruh di negara kami ini masih bisa kami laksanakan dengan baik dan masih berjalan sesuai dengan apa yang kami inginkan. Sekali lagi kami mohon kehadirat-Mu, ya Allah, berikan kepada pemimpin-pemimpin kami kearifan, kebijaksanaan, serta kepintaran dalam mengelola negara kami ini menjadi negara yang lebih baik, menjadi negara yang lebih berkembang hari ini dan selanjutnya di kemudian hari. Dan jadikanlah Pancasila ini pemersatu di antara kami. Jadikanlah Pancasila ini sebagai semangat juang bagi kami untuk mengisi kemerdekaan yang telah diwariskan oleh pejuang-pejuang kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, segeralah angkat COVID-19 ini dari negara kami ini dan dari dunia ini, agar kami dapat semakin mudah dan semakin dapat melaksanakan segala sesuatunya tanpa harus merasa takut, tanpa harus merasa was-was, tanpa harus merasa bahwa segala sesuatunya penuh dengan ketakutan dalam diri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepada-Mu, berikan kekuatan-Mu untuk mengangkat seluruh penyakit-penyakit, seluruh virus-virus yang ada di dunia ini, agar kami senantiasa dapat semakin mudah dalam melaksanakan segala kegiatan kami, baik dalam kegiatan ibadah kami, maupun kegiatan dalam pengembangan perekonomian di negara kami ini. Kami mengucap syukur kepada-Mu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Allah atas segala limpah rahmat yang Kau berikan kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Proklamasi sedia Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur satu-satu.
Ibu di bangsaku, ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Dia berkorban. Tiba-tiba maju. Nabi. Pembina upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Dengan demikian, berakhirlah sudah rangkaian upacara peringatan perayaan hari lahirnya Pancasila yang diselenggarakan secara daring ataupun virtual melalui Zoom meeting yang pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 dengan mengangkat tema Pancasila dalam tindakan bersatu untuk Indonesia tangguh. Semoga dengan hari lahirnya Pancasila ini menjadi momentum bagi kita MGMP PPKN Kabupaten Dairi untuk menumbuhkan semangat berprestasi, berbagi, bersatu menuju Indonesia maju, Indonesia jaya. Dairi yang cerdas pasti mewujudkan dairi yang unggul. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta MGMP PPKN Kabupaten Dairi yang sudah mengikuti rangkaian acara mulai dari awal hingga akhir. Kami juga mengucapkan terima kasih buat para petugas yang sudah melaksanakan tugas pelaksanaan upacara peringatan hari lahirnya Pancasila. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih, salam sejahtera, selamat sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Untuk itu Bapak Ibu, untuk mengambil dokumentasi kita, mari kita membuka kamera kita akan screenshot bersama. Silakan Bapak Ibu, kita buka kamera kita. Pak Maruntung. Pak Maruntung dari tadi nggak nampak. Ibu Priska, silakan kita mau buka kamera kita. Bagus jaringannya Bang, makanya harus dimatikan kameranya. Nggak nongol-nongol dia. Saya pikir tadi ini masih GR. Oh, nggak JR lagi Bu, udah lagi tuh. Iya kan? Itu dia kayak Jadi terharu. Iya ya. Terharu melihat kegiatan kita ini, Bu. Iya. Salam Pancasila Bu, semuanya Bu, tangan kita, salam Pancasila. Pancasila. Semuanya tangan kita, salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Semua tangan Pancasila. kita Bapak Ibu. Loh, gini loh salam Pancasilanya lagi, ya. Pak Bula kutang aku sudah di ibu ikut nih. Ibu Erlinta belum masuk ini sama Bu Priska. Salam Pancasila kita. Mana Pak Maruntung? Oke. Silakan duduk Bapak Ibu. Enggak ada tempat duduknya. Sudah duduk dari tadi. Ayo gaya. Bapak Ibu, ini ada yang baru masuk ini, Ibu Erlinta ya. Ya. Bapak Ibu, itu acara kita tadi, saya pikir tadi masih GR karena dari awal komunikasi kita mau GR dulu kan.
Nah, terus di dalam acara itu seharusnya tadi kan ini upacara sekalipun virtual, ada si komandan upacaranya melaporkan ke pimpinan inspektur upacara. Bukan begitu? Ini protokoler mengikutkan protokoler kantor kepresidenan upacara kita ini, Bu. Oh iya. Oh, Acara kita upacara kenegaraan besar ini, Bu. Oh iya, oke. Jokowi tadi nggak ada pemimpin upacaranya, Bu. Oh iya, oke. Gimana ini ya? Bagaimana Pak Maruntung tadi? Pak Maruntung, Bu. Baik Pak Maruntung, kembali kepada Pak Maruntung sekarang. Karena Pak Maruntung teknisinya dari tadi. Tolonglah Iya. Pak Maruntung kembali ke... Tadi kan gini, saya ikut sebenarnya, cuman kalau kamera saya ikutkan, nanti jaringannya akan rusak gitu ya. Oh gitu ya. Iya, Bu. Oh, gitu ya Pak Maruntung ya. Iya. Tapi kan supaya cara kita berjalan bagus, hikmat gitu. Jadi memang kamera sengaja dimatikan gitu. Khusus saya saja supaya nanti kita bisa konsen untuk. Saya mau tanya Bapak Ibu, gimana tadi pidato Pak Presiden itu kedengaran nggak tadi? Kedengaran, Bu. Dengaran, Bu. Jelas suaranya Pak Simbolon? Itu. Jelas. Iya tadi Saya pikir dari Pak Maruntung pakai baju adat Papua, jadi dia nggak tahu gambarnya. tadi nunggu pakaian dia, makanya gambarnya dia apa ditutup. Saya ragu dengan Pak Maruntung tak pakai koteka gitu tadi, Bu. Sama-sama. Tadi sebenarnya rencana gitu, mau pakai koteka. Coba diulang lah, Pak. Coba diulang lah. Tadi saya kan terlambat masuk. Coba dipakai lagi, Pak. Itu tadi pas acara Ibu Pariyama Sibarani, kok live dia ya? Enggak. Videonya dimatikan kan? Mungkin habis datanya, Bu. Habis data. Ini kan Ibu Simbolon, Ibu pengawas. Saya ini takut bergerak ini sebenarnya karena ini yang di atas ini di kepala saya nggak pakai cap, jadi melestarikan menjaga Pancasila itu butuh pengorbanan loh, Ibu Imelda. Yes. Iya. Ini kalau goyang sedikit ini ya jatuh. Ya pertahankan. Yes. Ibu protokol, coba dihimbau semua dulu, Bapak Ibu guru semua ada di kamera supaya dipoto kembali oleh Bapak Maruntung ya. Karena udah nyala semua ini kameranya. Yang belum masuk tadi Bu Pariyama, Ibu Priska supaya masuk kembali. Tunggu, itu Ibu Lingga, Ibu Erlinta masih. Iya, Ibu Erlinta masih nyalon. Dia mau pakaian ada Pak mungkin, pakaian Pak. Iya Ibu Erlinta. Gue kau terang. Iyalah, buru Lingga dia masaan Simbolon pakai baju adat Pak. Ini buru Lingga. Saya pun sebenarnya bisa Pak Anto, tapi belum ada bajuku di rumah. Bisa. Kita harus masuk ke semua kan. NKRI mati. Iya. Iya betul Ibu. Itu Ibu Tarigan tadi bagus juga sebenarnya kalau pakai bulang karo itu. Iya, bulang karo. Ibu Tarigan itu. Harus ke salon itu, Bu. Ibu Riama Siregar pakai hotel baru mantep dia. Mandailing. Oh, ini Tarigan. Ibu Siregar. Mari boleh kami tunggu. Ketemu pakai baju Mandailing. Ya baru Pak Maruntung cocok kali pakai koteka jadi dia seru gitu. Ya. Kayaknya penasaran kali Bang Simbolon ini ya sama koteka ya. Iya. Kali pikir tadi Maruntung karena curiga saya ini. Kameranya pakai itu. Paling tidak Pak Maruntung pakai itu aja lah topinya itu ya kepalanya itu kan. Iya ada. Namanya itu. Wah, itu dong dipakai Pak. Saya mau melihat koteka. Nanti sekali lagi lah Bu pas hari kebesaran lagi hari 17 Agustus. Pakai kuda nanti 28 Oktober ya. Oke lah, oke. Iya. Maruntung lama dia di Papua. Guru. Ini Ibu Lisnawati buka kameranya, Bu. Guru yang diri kita apa namanya? Yang kayak guru Madara apa namanya? Iya. Oke, mungkin udah bisa kita acara kedua mungkin, Bu.
Atau gimana, Bu? Untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada Pak Maruntung untuk memandunya, Pak. Silakan Pak Maruntung. Ibu Kok jadi saya? izin Bu, izin. Ini sudah mulai masuk semua. Foto kembali lagi lah Pak Maruntung. Biar masuk semua. Nanti sekali foto di-share ke grup ya Pak Maruntung. Foto bersama ya. Silakan foto kembali Pak Maruntung dengan bagus. Suruh buka semua kameranya Ibu Jolenta. Ayo Pak, ini udah cantik. Iya. Ini kami Bu, izin Bu, bisa Ibu Jolenta yang foto, Bu. Ini apa namanya? Tombolnya kurang bagus ini, Bu. Ibu Jolenta atau Pak Rana bisa foto. Silakan Pak, atau Ibu yang lain. Oke, satu. Buka kameranya, satu. Lihat ke kamera Bu Erlinta. Ibu Deseni belum ada, Ibu Deseni. Pak Anto. Sudah. Udah Bu, udah. Ini ini. Ibu Lisna, Ibu Erlinta mana? Ayo, kita mulai. Ibu Riama. Ayo, kita Ibu Riama sudah. Satu, dua, tiga. Lagi Bu, salam Pancasilanya kita ke dada semua ya. Ke dada, tangan kanan, ke dada. Ibu Erlinta, buka kameranya Bu Erlinta. Tapi nampak jari limanya ya. Oke. Bu Erlinta. Oke. Tidak ada Bu Jolenta. Ini nampak jari limanya. Tidak ada. Iya. Ibu Lisna, di dada tangannya, Bu. Ibu Lisna. Di dada. Di dada. Lihat kamera kawan, oke. Di dada, Bu. Lisnawati. Oke, satu, dua. Cimbolon, jangan ngomong-ngomong. Sudah Bu? Sudah Bu. Oke, sudah Pak, sudah. Oke, udah kering. Oke. Nanti kita kirim ke grup ya Pak ya, Bapak Ibu. Iya, nanti videonya juga saya kirim nanti. Ini saya lagi recording ini. Terima kasih. Oke, kembali kepada Pak Maruntung. Silakan Pak Maruntung memandu acara kita, acara bebas. Cara bebas ya Bu ya? Kalau sudah acara bebas, sudah lo kebuka lah ini ya Bu ya, sanggul apapun ini. Belum. Takut lepas Bu, aku nggak bebas bergerak. Pelan-pelan. Ayo Pak Maruntung, silakan Pak. Oke, baik. Selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Sore Pak. Pada sesi yang kedua ini kita akan membahas sebenarnya kalau ADRT tidak ya, karena tadi saya sudah dengar usulan dari Bang Anto Simbolon. Sebenarnya lebih bagus nanti finishingnya kalau kita melakukan secara tatap muka gitu ya. Nah, Bapak Ibu sebenarnya ide untuk virtual ini juga sebenarnya ide yang muncul secara dadakan gitu ya. Tapi kami menyadari walaupun ide gagasannya dadakan, hari ini adalah hari kita gitu ya. Kalau saya sebenarnya dengan Ibu pengawas, Ibu Jolenta dan teman-teman yang lain sudah mengusulkan tanggal 1 Juni harus kita buat kegiatan. Bahkan jauh-jauh hari sudah kita rancang. Tapi karena kesibukan dan sesuatu hal, makanya memang tidak bisa kita persiapkan secara matang gitu ya. Jadi itu yang pertama. Jadi minta maaf teman-teman kalau misalnya terkesan seperti dadakan, tapi teman-teman tadi bisa menyaksikan sendiri gimana hasilnya, dan saya pribadi walaupun tadi kamera tidak standby, tapi saya menikmati ya, menikmati dari awal sampai selesai. Nah, yang ketiga Bapak Ibu gini, ini kan kemarin sebenarnya awalnya ketika
orang tua dari Pak Lisbon berduka gitu ya. Nah, kemudian saya menginfokan kepada Ibu Linda. Nah, Ibu Linda yang menginfokan ke saya gitu. Jadi kita ketemu di kafe, ada kegiatan kami. Saya bilang, oh iya Bu, saya juga kemarin baru tahu dari Facebook gitu. Kalau begitu, bikinlah di grup WA kita, MGMP, supaya semua teman-teman yang lain tahu gitu. Nah, Ibu Jolenta juga saya sudah kabari, kemudian Ibu Jolenta juga nyampaikan hal yang sama. Nah, kemudian saya buat di grup kita, saya beritahukan kalau orang tua dari Pak Lisbon meninggal gitu ya. Dan kemudian memang teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain turut juga menyampaikan turut berduka cita gitu. Nah, ada usul yang waktu itu saya sampaikan juga, dan ini juga sudah koordinasi dengan Ibu Jolenta dan Ibu Linda, gimana kalau kita buat misalnya semacam dana sosial dan kita pergi melayat ke sana gitu. Nah, Ibu Linda waktu itu bilang nanti kita melayat waktu mereka sudah kembali ke rumahnya itu. Karena memang pas hari Sabtunya itu sudah dikebumikan. Jadi Sabtunya kita baru dapat informasi gitu Bapak Ibu. Nah, persoalan sekarang adalah ada muncul semacam apa ya, pendapat dari Bapak Ibu yang lain. Adorsi payu itu tenot tadoha-dua non katanya gitu. Gimana nanti kalau misalnya ada orang tua kita, saya dodo misalnya kan, jauh-jauh lah dari kita memang, apakah ini kita lanjutkan gitu? Itu yang pertama. Nah, kemudian saya merasa karena saya yang waktu itu bikin di WA group, merasa punya tanggung jawab moral untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Jangan sampai misalnya saya dikambing hitamkan gitu ya. Makanya saya langsung koordinasi dengan Ibu Jolenta, kemudian Ibu Linda, ini gimana Bu? Gitu. Karena ada respon dari teman-teman, ini gimana? Nah, kemudian saya koordinasi juga dengan Ketua MGMP wilayah, termasuk Pak Ranab juga, kemudian termasuk Bang Anto juga, ya. Semua punya gagasan yang sama gitu, gagasan yang membangun. Memang idenya bagus. Termasuk Bang Anton Simbolon bilang idenya bagus gitu. Tapi jangan sampai ini nanti merusak MGMP kita ini gitu. Ya, karena kan persepsi semua orang kan berbeda-beda Bapak Ibu. Misalnya persepsi saya mungkin lain, persepsi Bapak Ibu yang lain juga lain gitu. Nah, jangan hal yang baik ini kita persepsikan dengan perspektif kita yang berbeda-beda itu gitu. Nah, kemudian muncullah gagasan dari Ibu Jolenta, kemudian dari Ibu Linda dan teman-teman yang lain, bagaimana supaya ide yang sudah kita mulai ini itu bisa berkelanjutan dan kita bisa melegitimasi itu dengan pembuatan semacam regulasi atau peraturan gitu. Jadi kalau misalnya dalam sebuah organisasi paling tidak ada ADART-nya gitu. Jadi itu sebenarnya untuk sesi yang kedua ini kita perlu perbincangkan supaya MGMP kita bisa lebih baik ke depan. Nah, mungkin ini sebagai apa ya, sebagai pembuka diskusi kita. Jadi untuk itu mungkin saya serahkan kepada Bapak Ibu semua, termasuk Ibu Jolenta dan Ibu Linda terkait masalah ini. Gitu. Mungkin itu Bu, saya lempar dulu mungkin pertama ke Ibu Linda selaku pengawas MGMP PPKN. Silakan Bu. Terima kasih Pak Maruntung. Terima kasih juga buat Bapak Ibu MGMP se-Kabupaten Dairi, teman saya, guru saya, kawan saya yang luar biasa ya. Memang setelah saya lihat juga di Facebook kemarin, saya lihat orang tua dari saudara kita Lisbon, ibu itu meninggal. Terus kami ketepatan sama Pak Maruntung ada kegiatan, saya bilang sama Pak Maruntung bahwa orang tua beliau meninggal dan bagaimana tentang itu, coba dulu infokan sama Ibu Jolenta. Pas yang dibilang Pak Maruntung ketika itu kita nggak bisa langsung lagi ke polling, ke tempat berduka. Jadi saya bilang, begini saja, nanti setelah pulang Pak Lisbon ke rumahnya, beberapa orang kita sebagai utusan atau semuanya pun se-Kabupaten Dairi kita ke rumah Pak Lisbon, boleh sih kita
memberikan penghiburan, kira seperti itu. Nah, sebagai manusia yang bersosial dan sebagai umat beragama yang bertuhan dan sebagai umat yang keluarga Pancasila, guru PPKN Kabupaten Dairi, kita punya rasa juga. Kalau teman kita merasa sedih, kita juga merasa kesedihannya, kan begitu. Kalau teman kita merasa ada kegiatan sukacita, kita juga turut merasakan. Nah, jadi sebagai turut merasakan duka citanya, makanya ada kemarin aspirasi dari hati seorang ibu ya mengutarakan kepada teman saya, masih benota tuh sih, kira-kira seperti itu. Jadi ya otik sosadia atau seberapa yang ada, mari kita wujudkan sosial kita itu nominalnya tidak dibatasi. Memang spontan kemarin Bapak Ibu. Namun setelah beberapa hari ataupun sesudah ada di list, ya saya juga punya pikir, wahadu tutuan, ador sipai hutu doni narhakku do memang, tapi saya jawab sendiri dalam hati, biarlah dulu ini awal untuk kebersamaan kami, kekeluargaan kami sesama MGMP PPKN. Nah, itu di rohaku Bapak Ibu. Jadi kalaupun saya kami terlanjur membuat itu di grup kita yang namanya sifatnya sosial, saya rasa tidak terlalu maju, ataupun kalau terlalu maju Bapak Ibu, mari kita sempurnakan dengan kebersamaan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, berawal dari sini saya saya buka kesempatan atau waktu buat Bapak Ibu, ya saya kan sebagai ibu lah dulu ibu kalian, baik kamu mana denggan, ya kita musyawarah ke depannya bagaimana supaya MGMP kita ini punya kekuatan kekeluargaan, kira-kira seperti itu. Ya, termasuk tadi ada disinggung anggaran dasar. Nah, sejauh mana anggaran dasar itu kita bahas bersama, terutama kalian Bapak Ibu. Adong do hata tuba nama dokon, maaf kalau kurang mengerti di sini ya. Taulah manadinggani asama parbuehon tu lebih nadingganna. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi artinya dimulai dari atas 10.000 pun atau 20.000 pun kebersamaan kita, setiap ada yang seperti ini, baik suka dan duka, mari kita lakukan. Itu namanya kekeluargaan yang luar biasa di MGMP PPKN ini ya. Nah, jadi artinya jangan kita paksakan. Itu yang pertama. Sejauh mana, ini saya buka dulu sedikit, nanti saya serahkan kepada Bapak Ibu. Itu dia do sukopnion. Misalnya, oke lah orang tua dari peserta kan gitu. Orang tua peserta, Bapak atau Ibu. Itu yang pertama. Kedua, juga kepada yang bersangkutan, kita sendiri ya. Kita sendiri suami atau istri. Ketiga, anak. Jadi ada 3 sebenarnya itu yang harus punya kepedulian terhadap ada kemungkinan. Kalau Pak Maruntung tadi saya domai unang songoni, nggak bisa kita pungkiri Pak Maruntung. Kita harus jalani dan harus kita ke situ. Siapapun orangnya, kematian itu harus kita alami. Itu sudah kodrat kita ya sebagai umat ciptaan Tuhan. Nah, jadi mohon maaf Bapak Ibu, kalau sudah terlanjur kira seperti itu, Muhammad rohana makuling sian ibu do sebenarnya. Ado teh unang holak kata ikon marparbue do holongi nen naroha do. Jadi bagaimana baiknya Bapak Ibu untuk kelanjutannya ataupun yang sudah tertulis itu, sungguh dia masih bandaringgan. Oke, mari kita bahas bersama ya. Itu yang saya harapkan untuk kita. Karena kita Bu. PPKN beda dengan yang lain. PPKN itu penuh dengan kasih ya. Apa itu makna Pancasila itu? Bukan hanya teori atau pidato. Pancasila itu nilainya itu adalah kepribadian bangsa Indonesia itu. Salah satu dari situ adalah sosio ya, bermasyarakat. Beri aku seperti itu. Taboto deh. Kekuatan MGMP ini adalah karena kebersamaan. Kebersamaan ini kuat adalah karena kekuatan kita. Jadi terima kasihlah sudah dibuka, sudah ada Zoom ini. Saya bangga ya dengan adanya upacara ini tadi. Sekalipun sederhana, tapi punya makna tersendiri buat kita. Siapa garda terdepan di dalam hal ini adalah
guru PPKN terutama. Kita adalah pendekar nilai-nilai Pancasila ya. Mohon maaf kalau Pak Kadis kita dia nggak bisa. Kebetulan mereka ada acara. Pertama tadi di Pendopo, kedua kebetulan meninggal istrinya Pak Kadis Pertambangan, mungkin mereka beracara di sana ya dari Pemkab itu. Jadi saya serahkan Bapak Ibu, silakanlah bahas bersama, kita bahas bersama. Tak ya hima dading gani tujulonon. Oke. Hima sidohonokku. Terima kasih banyak kita kembalikan kepada Pak Maruntung atau Ibu Jolenta ataupun Pak Ranap ataupun Pak Anto sebagai senior-senior atau Ibu Deseni, silakan Bu. Oke, baik, terima kasih Bu Linda. Silakan mungkin Bapak Ibu. Kita minta tanggapan dari Bu Jolenta terlebih dahulu. Silakan Bu. Izin Bapak Ibu. Ya Pak Ranap. Oh ya, silakan Pak Ranap dulu berarti ya. Oke. Baik, terima kasih. Ya izin. Saya mau izin aja, bisa merokok kan Bu? Izin merokok kan Bu? Atas kesempatan. Ya, silakan Pak. Tapi Silakan. menurut saya Pak Maruntung sebagai moderator di sini. Anak mau merokok katanya Pak Maruntung. Halo. Izin Halo aja. Bu, iya dengar Bu. Oke, silakan dilanjut Bu. Bu kasih perkaranya Ibu Jolenta. Halo, bisa saya dengar? Bisa Bu, Ya, bisa Bu. kedengaran. Silakan dilanjut Bu. Maksud saya seperti ini Pak. Saya sebagai ketua mau mendengarkan aspirasi daripada teman-teman kita. Baru nanti ini nanti kita simpulkan menjadi sebuah kekuatan kita Pak. Jadi silakan dulu dari Bapak Ibu yang mau memberikan tanggapan terkait dengan apa yang sudah dikemukakan oleh Ibu Kawas dan Bapak Maruntung. Nah, kepada Pak Ranap, silakan Pak Ranap. Oke, silakan Pak Ranap dulu yang Baik, memberikan Ibu. komentar. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, selamat sore buat kita semuanya. Selamat Selamat sore. sore. Selamat sore. Baik, Sore Pak, selamat sore. terima kasih Bu. Secara rinci saja kalau saya apa yang sudah kedua ini untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Maruntung Siombing, Ibu Pengawas dengan Ibu Ba. Secara pribadi saya setuju saja. Kenapa Bapak Ibu? Karena dasar kita sebenarnya adalah senasib dan sepenanggungan. Ya. Secara pribadi dalam hati saya ada istilah kata senasib dan sepenanggungan. Terutama kita di dalam kebenaran, terutama apa yang sudah dialami oleh saudara kita Bapak Lisbon. Menurut saya pribadi saya rasa sah-sah saja, asalkan yang namanya anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu ini hanyalah masalah nilai, ya, ini hanyalah masalah nilai yang perlu kalau menurut saya Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan forum GIMPI di mana berada, saya rasa ini perlu kita buat dan saya sepakat karena di seberang kawan-kawan kita, saya pribadi saya cemburu melihat kekompakan daripada Isori, ya. Saya buat contoh Isori, Ikatan Sarjana Olahraga Republik Indonesia, mereka itu sangat kompak. Ya, mereka sangat kompak dan saya ketika ada cara-cara suka cita, mereka sangat kompak. Jadi kepada kawan-kawan sekalian, inilah yang perlu sebenarnya kita ambil hikmah dari mereka. Kok mereka guru olahraga kok bisa? Sedangkan kita guru PKN yang sudah mengajarkan ya nilai-nilai Pancasila, masa kita sendiri tidak bisa mengimplementasikan terhadap diri kita masing-masing. Jadi memang bagi saya sangat cocok. Hanya saja nanti yang perlu kita kesepakati adalah masalah nilai. Ya, berapa ini supaya rekan-rekan mungkin seperti rekan-rekan saya supaya jangan terlalu banyak di pikiran. Ya, mungkin hanya masalah nilai saja. Yang kedua, kalaupun nanti kita bentuk anggaran dasar rumah tangga di grup MGMP PKN, usul saya mohon ada batasan lah, ya.
Mohon ada batasan, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ibu pengawas, misalnya duka cita itu sampai di mana, sukacita itu sampai di mana. Karena sering yang namanya sosial ini hal-hal sepele bisa saja menjadi masuk anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang tidak semestinya. Mungkin nanti kita pikirkan bersama apa saja sosial yang bisa kita jangkau, seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi karena saya pertemuan itu nah ni gudang nena bus niro harus kena saw. Kalau orang pertemuan itu medok tapak na do tajam na minta hidup guguna. Jadi mungkin itu usul dari saya, mungkin bisa ditambah dari Pak Simbolon. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Ran. Kayaknya Pak Ran ini juga punya potensi jadi persinabung ya. Luar biasa, luar biasa. Mungkin dari Ibu Email dulu. Tadi saya lihat dia raise hand tadi begini. Silakan Bu Email. Iya, terima kasih Pak. Saya raise hand. Izin memberikan pendapat Bapak Ibu. Saya juga sangat setuju seperti yang dikatakan oleh Ibu Pengawas dan Pak Ranap tadi. Benar sekali Pak, saya juga setuju kita buatlah langsung anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Sebelum itu kita pilih dulu pengurusnya ya, ataupun panitia dari, kita katakanlah dulu pengurus STM di MGMP kita, seperti itu. Jadi biarlah nanti pengurusnya yang membicarakan bagaimana detailnya. Saran dari saya, jangan hanya masalah duka cita. Ya benar, karena seperti pertanyaan teman-teman, apakah ini akan berkelanjutan? Berkelanjutanlah. Saya juga sangat setuju yang dikatakan Pak Ranap, harus berkelanjutanlah. Supaya nampak bahwa kita memang dalam satu MGMP ini punya rasa kekeluargaan yang sangat tinggi. Masalah besar kecilnya nilai itu biar nanti dibicarakan dalam kepengurusan tersebut. Oleh karena itu ini sudah pernah kita buka kemarin di wilayah 3, kemarin ada usul juga itu dari Ibu Malau itu kalau tidak salah, mari kita buat. Ini tidak jadi kita laksanakan, kita kutip saja dana dari sesama kita satu MGMP. Masalah besaran nilainya itu tergantung kepada keputusan kita, seperti kemarin entah 20.000 pun per orang. Ya, jadi dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga itulah nanti kita tentukan seberapa besarnya, termasuklah orang tua dan juga anggota ataupun peserta MGMP. Begitu juga dengan masalah sukacita. Jadi tujuan adanya nanti pengurus, mana tahu, karena kan mungkin tidak bisa semua kita menjangkau atau mendatangi secara langsung ketika ada duka cita. Ada baiknya ya pengurus itu saja mewakili dari seluruh MGMP kalau memang kita berhalangan. Tapi lebih baik kalau memang kita bisa datang. Jadi sekarang ini melalui virtual kita ini, saran saya yang pertama kita laksanakan adalah marilah kita pilih pengurus, itu dulu pengurus, tetapi diusulkan seluruh wilayah harus ada dalam kepengurusan tersebut. Karena apa? Supaya bisa menjadi berita atau informasi terbaru apa yang terjadi dalam keanggotaan MGMP kita. Karena seperti Pak Maruntung tadi cerita, Bapak hanya tahu melihat dalam Facebook, ya kan? Sementara itu karena Bapak berteman dengan Pak Lisbon, yang lain belum tentu berteman. Saya tidak berteman dengan Bapak itu di Facebook dan lain itu. Jadi kalau seandainya ada kepengurusan dan semua wilayah ada di dalamnya, anggota pengurus tadi, maka bisa mengcover semua informasi, begitu ya, apa yang terjadi dalam wilayahnya masing-masing, begitu, baik berita suka ataupun duka cita. Itu saran saya yang pertama. Baiklah kita pilih dulu pengurusnya. Setelah itu, seperti yang dikatakan Pak Simbolon tadi, baru kepengurusan itulah nanti yang membicarakan secara tatap muka supaya lebih mendetail apa yang harus ditentukan atau dalam AD dan ART kita tersebut. Itu saran dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih sarannya Bu Email. Saya pikir itu saran yang sangat bagus juga ya. Makanya memang perlu kita buat kepengurusan. Nah, itu nanti yang kepengurusan itu yang membicarakan tentang ADART ya.
Mungkin kita dengar dulu suara dari Bang Simbolon. Bang Anto Simbolon. Silakan Bang Simbolon. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan, terhormat Ibu Pengawas, serta salam hormat, salam 5 jari buat Ketua, juga Pak Maruntung juga, beruntung punya saudara Maruntung. Ada kegiatan kita seperti ini hari ini. Jadi menurut saya, pas yang dibilang Pak Nebaho pun bagus, semua pasti bagus tujuannya. Tapi jangan sampai bagus itu mengakibatkan adanya kecemburuan sosial. Itu yang saya sampaikan juga kemarin kepada Pak Maruntung. Membuat anggaran dasar, anggaran rumah tangga di antara kita, menurut saya nggak gampang. Contoh, kalau adalah nanti guru PKN di Silalahi, di Tanah Pinem berduka, lalu di Sirikalang Kota berduka. Karena Sirikalang Kota semua bisa datang. Tiba-tiba Silalahi, Tanah Pinem, siapa yang tanggung jawab ke sana? Dari mana diambil segalanya? Jadi untuk itu, saya rasa membicarakan ini bukan hal yang gampang, demi untuk menyamakan persepsi, agar seluruhnya nanti kita bisa mengkaji ulang lah bagaimana tata caranya kita buat. Memang segala sesuatunya itu niat kita baik. Cuman ending dari kebaikan itu bisa enggak nanti kita pertahankan seperti kata Pak Nebaho tadi. Ikosongonot do terus merlanjut don alehola Bapak Oddo mulu sanga marsugut adong dong atas songonot yang tagubris. Buhama hitesi. Kan itu betulnya itu. Jadi niat kita baik, tapi dipikir orang enggak baik. Jadi menurut usulan itokku tadi, Boru Saragi, ya siapa yang mau STM yang mau sajalah. Kembali ke kata Ibu Pengawas, enggak semua bisa kita paksa. Nah kalau memang dia enggak mau, ya enggak bisa juga kita iakan harus mau. Jadi peraturan ADART yang berlaku nanti, yang akan kita tetapkan siapapun pengurusnya, hanya berlaku bagi anggota yang STM, MGM, PPKN yang mau. Itu yang boleh kita wajibkan. Lah kalau memang dia tidak mau bayar iuran, tidak mau dia terlibat dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, otomatis dia tidak ikut dalam peraturan yang ada itu, kan begitu. Jadi itulah mungkin usulan saya, makanya saya lebih setuju tadi, mari kita dulu nanti memberikan saran-saran kepada, karena saya tengok pada hari ini hanya sekitar 9 orang, atau 10 lah kita hari ini jumpa ini di virtual ini, padahal kita jumlahnya ratusan. Jadi saya rasa masalah ini hanya boleh kita kisi-kisi aja kita ini sekarang, kisi-kisi. Karena memang hanya beberapa orang kita orang yang pada pertemuan hari ini, alangkah baiknya nanti kalau di grup dibagi lagi untuk membicarakan itu, kapan bisa kita lebih memperbanyak suara dari berbagai kawan-kawan kita. Kalau saya 100% setuju diadakan ini demi untuk lebih meningkatkan lagi silaturahmi, hubungan sosial di antara kita. Sangat luar biasa dan saya dukung itu. Kalau bisa histori kita potong lagi pun, karena kita pasti lebih paham tentang bagaimana bersosial ini. Jadi sampaikan tadi Pak Nebaho, mari kita pikirkan bersama tarimang-rimangi mahatane tutu be unang holap ke Jepang sonok kita la kabar duka pe dang marsiat toet kita dang marsiat turiak kita isi dah artinya marsiat dan itu. Jadi pasnya itu, tetapi itu semua kembali ke kita lah ya. Saya hanya usulkan, mari yang cantik itu kita bikin hasilnya cantik, jangan yang cantik kita buat nanti hasilnya buruk. Jadi kalau sudah berani berbuat cantik, maka hasilnya pun harus cantik dan bisa diterima berbagai kalangan, khususnya di kita. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Maruntung untuk melanjutkan acara kita. Terima kasih. Terima kasih Bang Simbolon tadi buat masukannya. Berarti kepengurusan ini, kepengurusan STM berarti ya yang perlu kita bentuk ya. Karena dalam pendapat saya itu, kepengurusan STM itu berbeda dengan kepengurusan MPP-nya gitu.
Kalau STM-nya ini berarti dia bergerak nanti terkait dengan sukacita dan duka cita, hal-hal yang berkaitan dengan sosialnya itu yang saya pikirkan. Nggak tahu nanti Bapak Ibu yang lain mungkin masukannya gimana. Tapi tadi menyambung yang sampaikan di email tadi itu mungkin gitu ya. Usul. Oh iya silakan Bang. Usul Pak Maruntung. Ya, bolehnya Pak Ibu Jolenta ketuanya juga, boleh Pak Lisbon sekretarisnya. Artinya ada pengurus yang apa dia yang kita percayakan untuk mengurusi ini, baru adalah bendaharanya. Kan gitu kan, sehingga khusus kalau STM nanti ini kita ya. kumpulkan uangnya, nah gitu ya. Ketua Ibu Jolenta, sekretaris Pak Lisbon, bendahara Pak Maruntung, selesai. Itulah kira-kira. Kan Ya, gampang. itu kan hanya sekedar masukan ya kan, Bang? Iya, usulan. Iya, usulan, ya, usulan. Kalau usulan saya tidak diterima, maka bisulan gitu. Oke, baik. Kita dengar dulu suara dari Ibu Erlinta dulu. Silakan Bu Erlinta. Nanti setelah ini baru nanti Ibu Deseni Purba ya, Bu. Lama-lama kalian timbas kayak gitu Maruntungnya. Ayo, pengen hilir. Silakan Bu Kalau Erlinta. menurut saya ya Bapak Ibu. Selamat sore Bapak Ibu. Sore Bu. Sore Bu Erlinta. Nah, kalau menurut saya ya tetap kita adakan sosial kita kepada teman-teman kita, sesama kita, karena ini bukan seperti yang kita buat ya untuk Pak Sihombing itu. Jadi kalau nanti dibuat di anggaran dasar berarti sudah ditetapkan nominalnya, tidak lagi per misalnya satu duka, tetapi untuk semua ya. Atau untuk langsung ditentukan untuk per bulan kalau dibuat di anggaran dasar. Tetapi kalau menurut saya ada baiknya seperti ini aja terus. Jadi kalau ada misalnya duka langsung di situ aja kita berupa teken les. Nah, jadi kalau untuk kepengurusan ya tetap ada kepengurusan seperti yang diusulkan Pak Simbolon tadi, dibuat kepengurusan dan untuk kegiatan bagaimana kita menyampaikannya ya jelas sudah menjadi tanggung jawab pengurus, karena tidak mungkin kita paksakan bisa kita hadir semua karena tempat kita yang begitu berjauhan. Nah, jadi seperti yang disampaikan Pak Simbolon tadi sama Ibu Imelda, pengurusnya dibentuk dan tetap kita adakan tetap kita laksanakan atau ada dana sosial kita ke depannya, hanya saja dibatasilah sampai di mana dana sosial itu. Nah, itu menurut saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Maruntung. Oke, baik, terima kasih Ibu Erlinta. Tapi apa ya, kalau yang disampaikan Bu Erlinta masukan yang bagus juga, hanya menyangkut teken les ini. Kalau tadi kan Ibu Erlinta setuju teken les kalau misalnya ada yang berduka atau yang sukacita gitu. Karena gini Bu, kalau misalnya kita bikin teken les, misalnya gini lah, teken les hari ini kan bisa jadi nominalnya berbeda dengan teken les yang akan datang. Gitu. Macam sekarang ini, untuk Lisbon yang kita buat di MGMP kita itu, sudah ada yang terkumpul 20 orang yang udah ngirim ke saya, jadi ada udah terkumpul 1 jutaan lebih. Gitu. Nah, macam itu apakah 1 juta lebih ini nanti akan kita kasih, atau ada misalnya kesepakatan kita, misalnya dari teman-teman kemarin bilang, misalnya kalau terkumpul misalnya 1.500.000 gitu. 500 saja yang kita kasih. Pertanyaannya yang sisanya kemana gitu. Yang sisanya misalnya bisa kita jadikan kas untuk sementara sebelum kepengurusan di STM itu terpilih gitu. Itu sih kalau masukan dari saya dan masukan teman-teman yang lain. Itu kalau masukan ya, dari kalau seperti itu juga saya setuju. Iya, itu Bu. Kalau jadi ada tetap dia kas. Jadi teken les tetap dilaksanakan untuk berikutnya, dan ada juga dia stoknya kas. Siapa tahu menunggu teken les ini. Seperti saya belum saya transfer karena belum ke kota, maklum ya Pak. Iya jadi, Bu, iya Bu. Kan udah ada mendahulukan juga seperti itu Pak. Oke. Ya, terima kasih Bu Erlinta. Jadi mungkin itu, mungkin dari Ibu Deseni Purba, silakan Bu. Silakan Ibu Deseni. Hidupkan dulu mic-nya, Bu.
Bu Deseni, silakan dihidupkan dulu mic-nya, Bu. Buka kerannya, Bu. Iya, yang ada tanda merah itu, Bu. Udah? Ya, sudah, Bu. Oke, terima kasih, Pak. Menurut saya kan, Pak, Bapak Ibu, kalau memang ada mau kita bentuk ya untuk dana sosial, pertama sekali kepengurusan ya, Bapak Ibu, kemudian iuran kita per bulan supaya jangan seperti yang dikatakan Ibu apa tadi yang baru Erlintanya? Ibu Erlinta. Iya, kalau dia taken less, siapa yang rajin pasti itu aja yang mengisi kan demikian ya Bapak Ibu. Nah, itu tadi yang pertama kepengurusan kita dan yang kedua iuran kita per bulan dan siapa yang mengutip ini? Misalnya utusan perwilayah. Nah, kemudian sampai di mana batas yang akan kita kunjungi atau yang akan kita berikan dana sosial tersebut. Nah, itu dia ya, karena kalau kita pikir-pikir masing-masing kita sudah punya orang tua ataupun yang sudah tidak ada lagi. Jadi kalau misalnya seperti Pak Lisbon tadi, maaf ya Bapak Ibu, kalau memang itu sudah peraturan kita, ya pasti semua itu. Ya, karena sudah itu peraturan yang kita bentuk, yang kita buat. Nah, jadi maaf Bapak Ibu, kalaupun kami dari sekolah SMP Setinjo memang bukan tidak mau kami Bapak Ibu ya, maaf ya. Nah, tapi inilah dulu yang kita bahas untuk kedepannya, jangan nanti mamereng halakna. Nah, itu ya, itu kadang-kadang mau yang seperti terjadi misalnya karena lebih dekat ke sana, karena lebih dekat ke sini, itu jangan. Apalagi kita jiwa sosial itu tadi yang dikatakan di Ibu Pengawas, semua kita pasti merasakan kematian itu, tapi daun-daun mai. Nah, itulah menurut saya, kepengurusan, kemudian iuran per bulan, dan utusan per wilayah. Nah, misalnya nanti di berapa? Tiap bulan kita iurannya, kemudian berapa jumlah yang akan disetor kepada yang bersangkutan. Nah, hanya itu Bapak Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Deseni Purba. Ini juga masukan yang bagus, Bu. Gitu. Kita dengar dulu dari Ibu Riama Siregar. Silakan Ibu Riama Siregar, bisa mendengar suara saya, Bu? Ngeterpon belum, Ibu? Oh, udah. Hidupkan mic-nya, Ibu. Silakan Ibu Riama. Halo. Halo, Bu. Halo, Bunda. Ya, udah kedengaran, Bu? Sudah, Bu, sudah. Bu, Mantap, Bu. Sudah. Maaf, Bu, ini sambil kerja tadi, makanya agak-agak setengah dengar. Ada kerjaan dia apa ini? Mengenai densosnya tadi, Bu. Iya. Iya, betul, Bu. Tadi udah banyak pendapat-pendapat. Ya, saya sangat setuju pendapat dari Bapak Ibu tadi. Ya, sebaiknya itulah kita bentuklah apanya pengurus-pengurusnya. Itu saja saya rasa Pak dan Ibu. Udah cocok semua pendapat-pendapatnya. Kita sepakati aja lah yang mana lebih baik-baiknya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Baik, kita sudah mendengar semua dari pendapat dari Bapak Ibu yang hadir di room Zoom kali ini. Kita kembalikan lagi ke Ibu Jolenta selaku Ketua MGMP. Silakan Bu. Tolong do ujung-ujung datu sonat Iya Bu. Kan tadi kan masukan Ibu, dengar dulu pendapat dari kami, udah kami sampaikan. Sekarang dari Ibu. Baik, terima kasih. Selamat sore buat Bapak Ibu. Terima kasih juga atas masukan, ide-ide yang sangat brilian untuk kemajuan MGMP PKN kita. Adong hata pepatah madokon manat unang terladit dotehe Pak Ranat. Manat unang tertutup. Terhubung. Mana unang tertutup atau unang mada Bu?
Halo Ibu Ketua. Halo Ibu Jolenta, Bu. Bisa dengar suara kami, Bu? Baik, Pak. Bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa dengar suara saya, Bapak Ibu? Bisa, Bu. Cantik, kedengaran. Baik. Saya sangat setuju dengan pendapat Bapak Ibu semuanya. Pada umumnya kita memberikan apresiasi buat adanya sosial kita di MGMP PPKN Kabupaten Dairi. Namun sebelum kita melanjut kepada Bapak Lisbon Sihombing, ada baiknya supaya ini nanti merupakan sebuah hal yang menjadi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita. Tadi ada Bapak Ibu yang mengatakan tadi kita harus memilih kepanitiaan. Saya sangat setuju. Kita pilih panitia inti untuk STM ataupun untuk yang mengurus sosial. Yang nantinya selanjutnya pengurus inti yang terpilih hari ini. Jadi hari ini harus tuntas Bapak Ibu. Jadi pengurus STM yang terpilih hari ini kami berikan nanti wewenang untuk membicarakan ini selanjutnya. Kapan nanti kita akan membicarakan apa batasan-batasan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita. Untuk itu Bapak Ibu, tadi Pak Anto mengatakan Ibu Jolenta saja sebagai ketua. Nah, saya berterima kasih kepada Pak Anto yang sudah mempercayakan saya sebagai ketua MGMP PPKN Kabupaten Dairi dan mempercayakan sebagai ketua STM. Namun Pak, nggak bagus loh Pak. Sebuah organisasi sudah dia sebagai ketua, dia lagi sebagai pengurus STM, masih banyak orang-orang yang lebih berkompeten. Untuk itu kami percayakan kepada Bapak Anto Ramadan Simbolon sebagai ketua STM. Nah, kemudian saya percayakan kepada Ibu Imelda sebagai sekretarisnya dan sebagai Pak Maruntung sebagai bendaharanya. Nah, nanti kita bicarakan kembali apa kira-kira batasan-batasan duka ataupun suka yang nanti kita mau bahas di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Untuk secara umumnya, tadi Ibu Pengawas sudah mengatakan termasuk orang tua peserta ya Bu ya? Orang tua dan mertua. Ini kira-kira ya. Ya, kemudian yang bersangkutan peserta dan suami atau istri, kemudian anak. Nah ini kalau di suka dan duka. Kemudian nanti untuk batasannya berapa volumenya, nah ini kami serahkan kepada pengurus inti yang sudah terpilih nanti untuk membuat batasan. Namun ada satu yang menjadi permasalahan bagi kita, Bapak Ibu, yang perlu memang betul-betul kita cermati dan hati-hati kita dalam membuat sebuah keputusan. Ketika list sudah diposting di grup MGMP kita, otomatis Pak Lisbon sudah melihat berapa besaran daripada dana yang sudah terkumpul atau dana duka. Nah, ternyata kalau nanti itu kita batasi Bapak Ibu, kalau itu memang hasil kesepakatan kita bersama, nah itu mungkin nggak menjadi masalah. Asal betul-betul itu kita bisa mengatasnamakan MGMP. Namun ada mungkin nanti rasa nggak enak juga bagi kita. Pak Lisbon sudah menyaksikan sekian besarannya, ternyata yang sampai sekian. Jadi berarti harus betul-betul dulu sudah terbentuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita. Kira-kira begitu masukan dari saya Pak Maruntung. Oke, baik. Terima kasih buat masukannya Bu. Berarti sekarang kita pilih kepengurusan dulu mungkin ya. Izin Pak Maruntung. Oke, silakan Mas Simbolon. Sebentar Bapak Ibu. Sebelum Pak Simbolon ngomong, saya ngomong dulu Pak ya. Sebentar izin ya, maaf ya. Tadi kalau sudah diusulkan ada pengurusnya,
Saya tambahkan mohon ini satu, ada tim pelaksana adatnya, kita angkat satu, itu Pak Ranap ya. Di kepengurusan itu ada ketua sekretaris bendahara kan gitu. Jadi Pak Ranap ini ada ini apa namanya bakatai di adat anon. Ya, ketika ada sesuatu nanti kita homa ya betul. Iya, jadi teknis pelaksana kita angkatlah satu. Oke, silakan Pak Simbolon. Oke, terima kasih. Silakan Bang Anton Simbolon. Ibu Ketua, nggak cantik loh. Ketua wilayah 3, sekretaris wilayah 3, jadi ketua STM dan sekretaris STM. Yang pertama. Karena Burusaragi itu kan sama kami di wilayah 3 itu kan. Nah, kemarin. Iya, pasti. Yang kedua, kalau dipaksakan pun pengurus kita hari ini, saya rasa nggak maksimal. Pertama, saya harapkan lebih ada lagi orang yang lain yang bisa lebih kerja dibandingkan ketua-ketua wilayah-wilayah. Masih ada kawan-kawan kita yang belum apa. Seperti Pak Ranap lah ketua gitu. Pak Ranap lah ketua wilayah dia. Saya pun ketua wilayah. Sama kami dua. Sementara yang lain masih banyak. Sementara yang lebih berkompeten. Saya yakin Pak Ranap pun setuju dia itu dengan usulan saya. Itu dulu. Yang selanjutnya, yang kedua adalah kalau tentang Pak Lisbon yang sudah di-list, ya kan, dilepaskan saja lah itu ke Pak Lisbon semua. Kalau memang merasa khawatir ada kayak gini kayak gitu. Tapi kita mulai nanti setelah ada sama Pak Lisbon ini duka, dari situlah kita start mulai awal lagi. Itu nggak palalah diganggu lagi yang sudah buat list itu. Makanya saya sampaikan kepada Pak Maruntung, saya sudah istilahnya menyampaikan kemarin itu, biarlah kalau memang gitu kesepakatan, biarlah. Tapi kalau pakai alternatif kedua, bolehlah jadi 50.000 per orang, sisanya jadi uang kas. Bagi kami yang belum list, kami bayarlah 100. Jadi kita semua yang mau gabung ke STM, bayarlah uang pangkal 100.000 per orang. Diambillah 50.000. Contoh kepada Pak Lisbon, 500.000 lah contohnya kita buat berduka. Baru ada lagi nanti kawan kita yang lain 500.000, ada lagi yang lain 500.000 gitu. Jadi jangan pakai list-list seperti itu. Takutnya nanti hari ini dapat 1 juta, list minggu depan, tahun depan cuma dapat 300.000. Kan untuk menutupi itu, menurut hemat saya, kita sepakati sajalah uang pangkalnya 100.000 awal ini. Udah gitu aja lah. Dari situ nanti kan ketahuan siapa yang masih ngasih limpul, kasihlah limpul lagi. Siapa belum ngasih, kasihlah cepet. Jadi dihitunglah semua. Berapa jumlahnya, gitu aja lah. Saya rasa. Tapi pun kalau mau dilepas Pak Lisbon tadi, lalu kita rapatkan setelah itu, baru boleh juga. Jadi nggak usah lagi kita libatkan Pak Lisbon di dalam permasalahan STM yang baru ini. Karena itu peraturan baru yang baru kita lakukan. Gitulah saya rasa menurut hemat saya. Tapi untuk menentukan pengurus saya rasa jangan terlalu apalah Bu Ketua. Masa terus semua merangkap kita kan gitu. Tahulah Pak Ranap lebih layak didudukkan di situ melihat posisi beliau sebagai Persinabul. Kalau saya lebih layak di bagian dapur untuk mencicipi makanan. Itunya saya Bu kalau apa Bu? Ya, itulah saya sampaikan, saya kembalikan kepada Pak Maruntung. Sebentar izin Pak Maruntung. Oh, silakan Bu. Sangat bagus sekali pendapatnya Pak Anto Simbolon terkait dengan hal itu. Memang ada tadi usulan Ibu Erlinta kan, ada saya kutip, saya dengar tadi situ ada taken less. Nah, pertama memang di kepengurusan ini sekarang kenapa itu dimunculkan di dalam Zoom ini? Untuk Pak Simbolon saya rasa di WA sudah memang ada di situ info untuk kita Zoom sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, mengingat mengumpulkan ini agak susah payah. Iya. Tapi mudah kalau ada dengan rasa kesetiaan dan kebersamaan. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut Ibu ini usul biarlah sekarang itu ada panitia inti. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti setelah ada panitia inti, kan kita akan merekrut juga nanti pada pengurus-pengurus wilayah. Ya,
sesuai dengan wilayah kita 15 kecamatan. Ada itu 4 wilayah. Terusnya itu nanti kerja panitia intilah itu yang pertama, harus kita libatkan mereka. Yang kedua, ini harus kita tetapkan memang anggaran dasarnya, nggak boleh lagi situasional, ya. Jadi kita nggak pakai list-list ke depannya, harus ada. Itu yang ketiga. Kemudian kalau DRT tadi yang sudah saya terangkan dari awal, sejauh mana yang harus skopnya itu kita danai sosialnya, itu nanti dibahas lagi. Jadi dalam hal ini, kalau boleh Ibu usul, kita tetap ya. Allah mahamu Bapak Ibu pengurusnya. Kalau dibilang tadi memang dari satu wilayah jadi 2, mari kita bahas bersama. Kita libatkan juga orang yang lain kan. Itu usul saya. Jadi silakanlah Bapak Ibu, kita kutip ya, kebersamaan kita itu kita laksanakan sekarang aja, kita tetapkan. Yang kedua Bapak Ibu, ini masalah dana sosial STM. Memang di Zoom ini hanya berapa orang yang hadir ini? Nggak banyak. Saya hanya mengingatkan kembali tentang tugas-tugas kita loh, yang MGMP yang belum selesai, masih tergantung. Itu yang pertama. Sampai hari ini belum final bagaimana hasil kita MGMP kita itu. Ibu mengharap kalau boleh sebelum libur kita sudah harus selesai itu. Dan akan kita laporkan. Jadi untuk ketua-ketua, mohon Ibu Ketua, infokan lagi untuk ketua-ketua wilayah supaya menagih pekerjaan mereka sudah berapa persen selesai. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, kita tahu pelaksanaan dana MGMP ini dulu ada, kan? Semua itu didahulukan oleh Ibu Ketua kita, ya. Jadi mohonlah melalui Ibu Ketua ataupun melalui Sekretaris MGMP menghimbau kepada ketua-ketua wilayah atas kebersamaan kita, kita pikiri do pengeluarannya Ibu Ketua, masih benda dengan. Kalaupun nggak sekarang kita hatayon, manangna di rapat berikut nanti ada pertemuan untuk rapat kita, bolo nggak terpilih sonari ketua STMON, panitia STMON, rapat mungkin minggu depan, misalnya di situ marilah kita masukkan dana-dana tata ringoti madana nang keluar sen Ibu Jolenta dan mungkin ibana sedikit membiayai kita kan sedikit banyaknya berapa yang dikeluarkan, mari kita tanggung bersama, kita pikul bersama ya, alana dari kita oleh kita untuk kita kosongonido motota ya. Jadi itu sosok-sosok masian Ibu Tuhamuna saluna. Oke, terima kasih. Silakan kita kembalikan ke Pak Maruntung. Baik, terima kasih Bu buat masukannya tadi. Saya pikir memang perlu kita pilih terlebih dahulu pengurus inti dulu ya Bapak Ibu ya. Kalau tadi usulan dari Pak Anton Simbolon, tadi katanya ketua Ibu Jolenta lagi gitu ya. Kemudian Ibu Jolenta melempar lagi ke Pak Simbolon. Kemudian Pak Simbolon melempar lagi sama Pak Rana gitu. Sekarang kita pilihlah Bapak Ibu siapa yang memang kita anggap bisa untuk mengelola SDM kita ini supaya nanti ke depan bisa dibuat misalnya pertemuan ya untuk secara Zoom untuk mensosialisasikan dengan teman-teman yang lain, tetapi di situ sudah ada misalnya ADART yang belum final gitu, karena memang harus kita sidangkan ADART itu, kemudian nanti teman-teman yang lain bisa menyepakati. Nah setelah sudah disepakati baru itulah berlaku gitu. Mungkin itu sih hanya masukan dari saya. Saya juga setuju kalau Pak Ranap yang jadi ketuanya kalau usul dari saya Bu. Kemudian kalau bendahara nanti janganlah saya Bu, biar aja yang ibu-ibu yang ngurus bagian keuangan itu gitu. Mungkin kalau bagian sekretaris ya mungkin bisa saya terima gitu Bu. Oke, baik.
Kalau Pak Ranap jadi ketua, berarti Pak Maruntung sekretaris. Pak Anto jadi apa? Bendahara salah satu dari ibu lah, paslah itu memang. Kalau saya ketua Parhobas, Bu, bendahara aja perempuan. Ketua Pak Ranap, sekretaris Pak Maruntung, baru bendahara lah perempuan kan, Bu. Kalau saya Ibu tanya, ketua Parhobas, Bu. Kalau saya, Pak, saya optimis Pak Ranap itu ketua pelaksana teknis lah itu. Kalau Ya saya merangkap, ya Bu, merangkap samanya itu, Bu. Ketua Demak Dohata, biasa di Bu. Iya. Itu kata Ranap. Iya, betul. Saya juga sepakat itu, Mohon Pak. izin Bapak Ibu. Mohon izin Bapak Ibu. Silakan Pak Ranap. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan. Tetapi perlu saya sampaikan kepada kita semuanya, bahwanya mungkin saja nanti waktu saya Bapak Ibu yang tidak bisa saya bagi-bagi. Jujur, ini aja pesta sama Ibu Riyama baru kami tinggal sama Ibu Riyama. Ya, karena takutnya nanti bentrok antara kegiatan ini dengan ini itu disatukan. Apalagi saya juga Ibu pengawas tahu kegiatan kita di gereja. Ya Ibu pengawas itu yang takutkan nanti kalau saya ambil alih sebagai ketua, nanti ketika kegiatan saya bertabrakan dengan yang sana yang sini, mungkin di kegiatan GMP tidak jalan, mungkin ada hal-hal yang tidak baik. Jadi kalau saya pribadi, kalau menyangkut masalah ketua STM, saya rasa kita lah siapa, kecuali saya. Kalau masalah teknisnya tadi yang sampaikan Ibu Simbolon, saya setuju. Hanya saja nanti selaku ketua secara pribadi saya kurang terima, ya Bapak Ibu mohon maaf karena jujur aja nanti saya nggak bisa bagi-bagi waktu Bapak Ibu. Jadi mohonlah diberikan kesempatan kepada yang lain. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Ranap. Berarti Pak Ranap tidak bersedia Bu jadi ketua. Kalau solusi dari saya sih memang harus kita buat lagi misalnya agenda tersendiri untuk pemilihan pengurus di STM ini gitu. Tapi paling tidak lagi 1 minggu ke depan, paling tidak 1 hari 2 hari yang akan datang, supaya memang pesertanya lebih banyak. Kemudian nanti di situ kita lihat istilahnya yang punya potensi dan punya kepemimpinan yang bagus untuk mengurus itu. Itu hanya sekedar usul saja Bapak Ibu. Izin Pak Maruntung. Silakan Bu. Saya sebagai ketua MGMP mungkin memiliki wewenang juga dalam memutuskan hal ini. Menimbang, mengingat dalam hal equal yang sudah ini harus kita sampaikan kepada Pak Lisbon, makanya hari ini harus sudah final menurut saya. Nah, alasan walaupun ini tidak memenuhi quorum, namun informasi jelas sudah kita buat dalam grup, apapun keputusan kita pada hari ini adalah keputusan dari MGMP Kabupaten Dairi. Saya atas nama ketua ini membackup dan menegaskan ini keputusan kita. Jadi hari ini kepengurusan ini harus sudah kita putuskan yang nantinya akan kita informasikan secara tertulis di grup MGMP, Pak. Jadi jangan kita menunggu lagi. Nah, untuk itu saya percayakan ini kepada Pak Anto atau kepada Pak Ranap atau kepada Pak Maruntung. Hari ini juga ini harus sudah fix kepengurusan STM. Ini nggak bisa diganggu-gugat. Ini hak prerogatif saya sebagai ketua MGMP, Pak. Jadi untuk itu tidak ada yang menolak. Oke, kalau sudah begitu mungkin Bang Simbolon silakan Bang. Izin sholat asar dulu ya Pak Maruntung ya. Pak, izin ibadah sholat asar dulu ya. Oke, silakan Pak. Bapak siap jadi ketua ya Pak? Untuk sementara mudah-mudahan Pak naik bahu dulu Bu. Karena aduh janganlah dulu Bu. Aduh kasihan lah. Saya ketua STM juga di jemaah ini, di jemaah saya ini. Jadi repot kita Bu gitu. Jadi Bapak sebagai apa? Kurang banyak kita ini yang datangin sebenarnya. Masih ada Pak Bang Munte, Bang apa itu Pak Purba yang di Jumat Teguh. Sebenarnya masih banyak kita yang jago-jago. Tapi cuman kita yang datang hari ini jadi sempit. Repot juga itu Pak.
repot juga itu Pak Anto. Pokoknya hari ini harus sudah diputuskan itu. Aku ya Bang ikut sunari. Baik, izin Bapak Ibu. Biar clear kita ini. Asal 5 Pak. Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Silakan Pak Ranap. Baik, atas apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua, saya terima selaku Ketua dengan catatan Pak Simbolo selaku pengurus harian. Sekretaris Pak Maruntung bendahara. Masih kan harus punya keterwakilan juga. Nggak mungkin semua laki-laki kan harus ada ibu-ibu gitu. Pak Rana. Iya Bu. Molo hatani raja tok kada jua kan? Kang terjua. Jadi awan yang pimpinan di MGMP PPKN on. Sahma Bapak Ranap sebagai ketua STM. Oke, setuju Bu. Mau lihat ya? Nah untuk itu Pak Maruntung tadi sebagai bendahara. Atau bendahara? Bendahara lah Pak Maruntung. Sekretaris dan bendahara kita siapa tuh? Kalau saya sih lebih memilihnya jadi sekretaris gitu atau kita buat dulu yang berbeda Pak. Untuk kali ini laki-laki pun bisa kesetaraan gender. Tidak seharusnya itu perempuan itu jadi bendahara. Laki-laki pun mampu. Ini di MGMP kita ini kita tunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal peran. Kita memiliki kesetaraan gender Pak. Maka untuk itu Pak Maruntung sebagai bendahara Pak. Oke Bu, kalau sudah raja yang berbicara saya juga nggak bisa menolak Bu. Baik. Kemudian selanjutnya sekretaris ini dia siapa Pak? Berarti sekretaris yang di sini lah kalau enggak Pak Anton, baru Ibu Erlinta atau Ibu Deseni. Pak Simbolon tadi lah Pak Simbolon. Pak Anton. Pak Anton lagi sholat di sholat Bu, lagi sholat. Pak Anton lagi sholat. Apakah beliau bersedia kalau kita buat jadi sekretaris? Oke, setuju Bu, bercepat acara kita ini. Mana ngiliam ma otonomi itu ketua, ma ketua memilih sekretaris ketua. Oh iya, pas itu Bu, pas itu biar ketua yang pilih. Uliam ma Harajau nih, itu Harajau. Memilih mau manola anon, menanggung jawabi. Oke, siap Bu, siap. Silakan Bu, silakan ya, Ibu aja. Ada satu nama yang direquest Pak Ranap. Saya rasa kalau masalah sekretaris tetap juga kita seserahkan sama ketua sama ibu pengawas dan kepada kita semuanya supaya nanti roda organisasi ini bisa berjalan dengan bagus. Itu aja masukan dari saya, Bu. Masalah sekretaris tidak ada yang direquest satu nama atau siapa Pak? Nggak ada Bu. Kita serahkan aja ke forum. Nggak ada ya. Oke baik. Ini udah tambah-tambah hilang saya lihat ini. Yang pilih ton nasoisi. Ibu Erlinta Doneso menurut saya Ibu Erlinta. Saya minta kesediaannya Ibu Erlinta. Enggak Bu, nanti kami udah 2 orang dari wilayah kami. Jadi enggak kebagian dari wilayah lain. Biar kebagian, biar sama rata Bu. Oke, makasih. Jadi Pak Anto itu aja tadi? Iya, kayaknya Bapak itu tadi setuju Pak. asal jangan ketua. Ya, oke. Ya Ibu pengawas, Pak Anto aja kita buat menjadi sekretaris. Ini mata main, mau ada tutusian, itu aja nggak apa jadi masalah lah. Ya mewakili wilayah 3. Iya ya. Mewakili wilayah 3.
Wilayah 2 dan wilayah 1 yang belum ada ya. Wilayah 1 siapa ya? Wilayah 1 Maruntung. Ya, yang belum wilayah 2 ya, 3 dan 4 ya. Yang belum wilayah 4, Bu. Gimana kalau kita buat sekretaris 1 dan 2? Ada 2 orang. Atau Oke, ada boleh wakil, Bu, boleh. atau ada wakil ketuanya. Ketua 1 sama ketua 2. Gimana? Nanti gini aja Bu, biar kami pengurus inti aja yang menentukan itu Bu. Oh gitu aja? Iya. Ya oke lah. Kita lanjut kalau gitu. Iya Bu. Oke. Berarti Bapak Ibu Sahla sebagai ketua kami percayakan kepada Pak Ranap, kemudian bendahara kami percayakan kepada Pak Maruntung, sekretaris kami percayakan kepada Pak Anto Ramadan Simbolon. Oke Bapak Ibu? Oke Bu. Nah jadi untuk selanjutnya kepada Bapak Ibu pengurus yang sudah terpilih, kami percayakan maju mundurnya STM kita ini di tangan Bapak Ibu. Marilah kita saling bergandengan tangan. Silakan kami percayakan juga kepada Bapak Ibu untuk menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita. Tugas Bapak Ibu berat, kemudian nanti akan ditawarkan di grup. Dan kemudian nanti Bapak Ibu juga lah yang merencanakan kapan keberangkatan kita untuk melayat atau berkunjung ke rumah dari Bapak Lisbon Siombing. Nah kemudian berapa kira-kira volumenya ini kami percayakan kepada Bapak dan Ibu panitia yang terpilih untuk membicarakannya ya. Oke Bu. Oke siap Bu. Baik Bapak Ibu sekedar untuk itu kepada Ibu pengawas, Ibu Linda. Ibu Linda Simbolon. Oke, siap, Septi. Ibu Linda sebagai pengawas kami, pengawas rumpun kami, silakan melantik mereka secara virtual, Ibu. Menunjukkan legitimasi atau keabsahan kepengurusan yang sudah terpilih hari ini, Bu. Gitu ya. Oke. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore Bu. Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Dengan demikian, untuk terpilihnya pengurus STM, MGMP, PPKN Kabupaten Dairi sudah terpilih 2021 ya. Ini tanggal 1 Juni, tepatnya hari Selasa. Sebagai ketua adalah Bapak Ranap Nebaho, sekretaris Bapak Maruntung tadi ya. Sekretaris Pak Anto Simbolon. Bendahara adalah Pak Maruntung Siombing. Benar ya Bu? Benar Bu. Ya. Oke. Ya Bu, ya. Dengan ridho Tuhan yang Maha Kuasa kepada Bapak bertiga, selamat menjalankan tugasnya sebagai pelaku pelaksana sosial nanti untuk kebersamaan seluruh guru-guru PPKN Kabupaten Dairi. Hari ini saya melantik Bapak bertiga. Selamat bekerja, ridho Allah yang memberkati kalian. Oke, terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Ibu Jolenta ataupun Pak Maruntung. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Saya pikir sudah bisa kita tutup ya, Bu. Oke. Sedikit lagi, Pak. Oh iya, silakan Pak Rana. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih atas kepercayaan yang disampaikan kepada kami. Mohon doa dan dukungan dari kepada kami yang sudah dipercayakan untuk mengurus sosial di MGMP mata pelajaran PKN Kabupaten Dairi. Jadi untuk rencana lanjut kita nanti Bapak Ibu, kami dari pengurus, nanti malam kami akan coba kirim kepada kita semuanya contoh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
Nanti kami minta masukan dari Bapak Ibu mana yang perlu dicoret ataupun supaya anggaran dasar kita nanti bisa fit. Kemudian sebagai tambahan Bapak Ibu, barusan saya ada terima informasi bahwasannya rekan kita guru PKN di SMP Bukit Utamanik semalam menikah atas nama Jenda Mehuli Pasaribu. Pasaribu. Iya. Ini juga nanti kita pengurus supaya kita bincangkan nanti. Karena mungkin saja masih ada berita-berita yang lain supaya artinya sekalian semuanya nanti kita laksanakan. Supaya jangan ada timpang tindih. Baru saya ingat semalam kebetulan saya diundang Ibu Jenda Mehuli Pasaribu menikah. Guru SMP Bukit Cahaya Utamanik. Demikian sebagai tambahan Pak Ibu. Terima kasih. Kapan menikahnya Pak? Udah menikah? Semalam Bu pestanya Bu. Semalam ya. Oke lah Pak, jadi kami percayakanlah kepada Bapak Ibu pengurus untuk membicarakan ini. Apapun ceritanya tetap kita komunikasi melalui grup ya Pak. Oke Bu, siap Bu. Oke, baiklah Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti kegiatan kita. Nanti di grup juga saya sebagai ketua nanti akan membuat susunan kepanitiaan yang sudah terpilih melalui Zoom tadi. Dan selanjutnya nanti kami percayakan kepada Bapak Ibu untuk mengkoordinasikan bagaimana selanjutnya untuk kemajuan STM kita.